Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar, yaitu tentang jaringan komputer dan internet, materi proteksi data saat berinternet. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu memahami pentingnya proteksi data pada saat terhubung ke jaringan internet, serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi data. Pertanyaan pemantik. Tahukah kalian, apakah saat kita terhubung ke internet itu selalu aman? Apakah kalian menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi? Tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi? Ini artinya, setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Seperti terlihat pada gambar di atas, pesan yang dikirim oleh Budi berpotensi diketahui oleh orang lain, sehingga kerahasiaan data jadi tidak terproteksi dengan baik. Inilah pentingnya enkripsi data. Ketika kalian terkoneksi dengan jaringan internet, kalian harus memastikan bahwa aplikasi Messenger yang kalian gunakan memiliki fitur enkripsi, supaya data yang kalian kirimkan aman, terproteksi, dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ketika kalian membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, apakah kalian tahu bahwa data yang kalian masukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Untuk memastikan ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau tidak. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya. Apakah didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web, seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Apakah kalian tahu bedanya HTTP dan HTTPS? HTTP kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server atau komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antar klien dan server ialah klien melakukan request ke server, kemudian server mengirimkan respon terhadap situs web. Respon yang dimaksud dapat berupa file yang akan ditampilkan di browser yang kalian gunakan. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol yang bernama HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data, sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman
yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL, yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif. Misalnya, nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain, dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. Sertifikat SSL berfungsi untuk mengautentikasi identitas situs web, untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu, sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim. Pada website yang dilengkapi dengan SSL, ketika kalian menekan ikon kunci, akan muncul informasi tentang validitas dari sertifikat tersebut, seperti ditunjukkan pada gambar yang di atas tadi. Jadi, sebelum kalian mengunjungi sebuah situs web, pastikan bahwa situs web tersebut adalah aman. Ayo kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa ya, mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Apakah kalian telah memahami konsep jaringan lokal dan jaringan internet? 2. Apakah kalian telah memahami konektivitas internet berkabel dan nirkabel? 3. Bayangkan jika tidak ada jaringan komputer. Bayangkan jika semua komputer hanya sendiri-sendiri atau standalone dan tidak terhubung satu sama lain, apa yang akan terjadi? 4. Akibat adanya konektivitas perangkat, apa saja yang harus diwaspadai terkait data yang kita kirimkan dari perangkat kita? Mari kita pelajari dan jangan lupa tulis jawaban Anda di buku kerja. Jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, berikut buku yang bisa dibaca atau link yang bisa diakses: https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/buku kurikulum merdeka.